Bapak Ibu peserta Blended Learning Quality Assurance Course, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, senang sekali kita pada siang hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua pada acara webinar Closing Quality Assurance Course. Ini merupakan webinar terakhir dari rangkaian webinar yang telah kita laksanakan mulai dari kick off Submodul 1, Submodul 2, Submodul 3 dan sekarang adalah webinar closing, di mana pada sesi webinar closing kali ini sesuai dengan email yang telah kami kirimkan kepada Ibu Bapak sekalian peserta Blended Learning, ada dua penugasan yang kami harapkan nanti Bapak Ibu peserta bisa presentasi dengan fokus pada dua penugasan, yaitu tentang percepatan pengembangan sistem penjaminan mutu di tempat Bapak Ibu bekerja, dan yang terakhir tentang peningkatan kemampuan penyiapan borang akreditasi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini telah hadir di hadapan kita bersama PIC dan juga fasilitator modul Quality Assurance, baik dari Helm maupun dari UGM. Kami perkenalkan kembali Bapak Adi Yusuf dari Helm, kemudian Bapak Abdurrahman, baik, kemudian sudah hadir juga Prof. Kirbani dari UGM, kemudian Bapak Gentur Stapa dari UGM, kemudian Bapak Sujarwa juga dari UGM, dan ada dua fasilitator yang pada siang hari ini mohon izin, yaitu ada Ibu Leni dan juga Bapak Isap Santoso yang berhalangan hadir. Kemudian juga telah hadir dari Helm ada Ibu Menu yang sudah terbiasa mengirimkan email ke Bapak Ibu sekalian, dan juga ada Ibu Dr. Endang. Beliau adalah selaku koordinator akademik di program studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Sekolah Pasca Sarjana UGM. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada sesi webinar kali ini nanti akan ada penyampaian ataupun sambutan dari Bapak Abdurrahman selaku PIC QA dari Helm. Kemudian nanti akan dilanjutkan penyampaian sedikit mungkin review keseluruhan submateri yang pernah disampaikan, akan disampaikan oleh para fasilitator UGM, Prof. Kirbani, Bapak Gentur dan juga Bapak Sujarwa. Kemudian kita nanti akan lebih banyak masuk kepada sesi diskusi terkait dengan penugasan yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian di akhir sesi nanti akan ada evaluasi terkait program pelaksanaan blended learning ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Yusuf. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kesempatan pertama kami persilakan Bapak Dr. Abdurrahman untuk menyampaikan pengetahuannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, terima kasih kita bertemu kembali di webinar yang kelima dengan judulnya Closing. Kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, bahwa upaya kerjasama Helm dan UGM adalah sebagai bagian dari upaya pengembangan kapasitas dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kedua, dalam jangka panjang, upaya ini menjadi penting karena kita semua komitmen untuk membuat alumni dari perguruan tinggi manapun, universitas, politeknik, dan akademik komunitas, agar alumninya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang telah disepakati bersama. Layanan pendidikan tinggi ini berpangku dan berpangkal, bahkan mutunya tidak ditentukan oleh internal, tapi justru bagaimana para pengguna jasa layanan pendidikan tinggi itu mampu mengakui bahwa kompetensi sangat baik,
yang kedua kualifikasi juga baik, sehingga panggilan dari layanan yang terbaik dan bermutu, jenjang, tipe, dan status perguruan tinggi semuanya memiliki kepentingan yang sama, yaitu meningkatkan penjaminan mutu tingkat internal, melayani dan mengikuti kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu eksternal. Sinergi dari dua koin ini membawa kepada upaya perbaikan mutu berkelanjutan pada setiap level, terutama pada tingkat institusi, apakah itu universitas, politeknik, atau akademi. Dan yang paling massal harus dilakukan adalah perbaikan mutu pada tingkat program studi. Program studi menjadi pokok bahasan dan target utama webinar dan blended learning antara UGM dengan Helm pada fiscal year 2015 ini. Sebagai suatu variasi layanan di samping face to face dan sangat konvensional, kita mencoba mengenalkan dan berinovasi, memberikan layanan peningkatan kapasitas yang berbasis informasi teknologi komunikasi. Semula kita bersifat hipotesis. Dalam perjalanan waktu 3 bulan dari awal Januari sampai Maret ini, pada hari ini kami punya optimisme yang cukup tinggi. Biarkan orang pesimis, tetapi saya melihat peserta blended learning bidang penjaminan mutu ini memiliki ribuan alasan untuk berhasil. Dan keberhasilan itu bisa kami lihat data sementara pada tanggal 24 kita telah membukukan peserta 170 orang peserta blended learning untuk penjaminan mutu. Kalau apa yang dilakukan oleh kedokteran Unsri di bawah kepemimpinan Ibu Siti Herlinda, Pak Pembantu Dekan, dan Ketua-Ketua Prodi ini berjalan, maka mungkin saja jumlah peserta webinar dan blended learning di pendidikan mutu akan bertambah lebih banyak lagi. Salut kami ucapkan kepada beberapa universitas yang telah memperpanjang layanan ini, bukan hanya mengikuti secara online dengan UGM yang sampai hari ini tercatat hanya kurang lebih tertinggi sebanyak 39 orang. Dan hari ini mungkin kita lihat nanti berapa orang yang online. Tetapi itu bukan satu-satunya indikator bahwa blended learning ini berhasil. Justru di balik 18 yang online itu ada puluhan bahkan ratusan yang mengikuti kegiatan blended learning ini. Inilah bukti bahwa di Indonesia juga bisa berjalan dengan ICT based training. Webinar ini menjadi pilot program, menjadi upaya yang barangkali telah teruji di Unsri, di Politeknik Negeri Padang, di UIN Suska Pekanbaru, di Universitas Halu Oleo Kendari, dan juga Universitas Tadulako di Palu, bahkan ada di UMM Malang, dan juga Universitas Udayana. Jadi beberapa yang lain tak pernah saya bayangkan Politeknik pun sudah mampu. Ini menjadi menarik. Bahkan di barat, Universitas Politeknik Negeri Loksmawe yang nampaknya jauh di nun jauh sana, Pak Ilyas Yusuf ini selalu bersama kita. Sehingga ini tuanku Ilyas Yusuf bertemu dengan para tuan guru di UGM Gajah Mada University menjadi sebuah silaturahim jarak jauh tetapi tetap di hati. Dengan begitu Bapak Ibu sekalian, dalam 2 jam mudah-mudahan upaya ini menjadi bagian penting dalam rangka pelaksanaan SBMPT. Saya kira yang
terakhir dari sambutan saya adalah webinar ini baru mulai, meskipun judulnya closing. Mulai untuk menyelesaikan borang yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Karena itu ada yang sudah terjadwal April akan divisitasi, seperti kiriman Ibu Indrawati dari Politeknik Negeri Padang. Ini menjadi PR kami dari Helm untuk membantu bukan hanya webinar, tetapi memberikan masukan pada persiapan visitasi ini menjadi penting. Teman-teman prodi yang lain di Barat yakin mengalami hal yang sama, bahwa dalam 2 bulan atau 8 bulan ke depan akan selalu melakukan reakreditasi, dan ini juga perlu bimbingan, masukan, reviewer dari teman-teman internal se-institusi maupun yang lain. Dengan begitu kami menganggap dan berharap bahwa apa yang kita lakukan pada webinar 5 kali pertemuan itu baru awal dari permulaan upaya besar dalam peningkatan budaya mutu tingkat program studi maupun institusi. Semoga pada kesempatan ini Ibu Bapak sekalian, selain kami ingin menyampaikan, kami telah menerima banyak sekali tugas-tugas akhir yang Bapak Ibu buat. Sebagian sudah kami sampaikan, share dengan tim dari MMPT sebagai pelaksana dan tim fasilitator. Sebagian masih berada kami. Kami akan melanjutkan ini sebagai bentuk kerjasama dan kepedulian kita terhadap upaya membantu Ibu menyajikan yang terbaik dalam penyiapan borang akreditasi institusi maupun prodi. Mudah-mudahan kesempatan ini ada Profesor Kirbani, ada Dr. Gentur dan Dr. Insaf nanti yang akan memandu Ibu. Kalau ada pertanyaan yang dalam rangka visitasi ini tepat sekali, seperti yang terjadi dalam diskusi di Indonesia Timur dan Tengah tadi, silahkan dimanfaatkan karena ini menjadi lebih tepat waktunya dan juga tepat pada orangnya, juga tepat pada kebutuhannya. Saya kira itu saja dari saya. Jangan bosan kalau saya dan menu terus berkomunikasi lewat email, telepon, dan kadang ada di antara ibu bapak yang kirim emailnya jam 4 pagi. Terima kasih, sehingga kami harus sholat tahajud bersama ibu bapak. Akhirnya selamat belajar, manfaatkan waktu kesempatan yang sangat baik ini untuk mendulang emas dari Kerajaan Gajah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdurrahman tadi telah menyampaikan pengantar. Jadi menarik, beliau ini menunggu email sampai jam 4 pagi, luar biasa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita akan mendengarkan penyampaian review dari keseluruhan materi terkait dengan masalah penjaminan mutu yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Kirbani, kemudian Bapak Gentur dan juga Bapak Sujarwan. Mohon Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami melihat di sini Bapak dan Ibu sekalian ceria, semangat. Di layar kelihatan agak buram, tapi di LCD sangat tegas, bagus sekali. Yang pertama, tadi sebelum lupa, tadi Pak Abdurrahman mengatakan ada sinergi, sinergi kata-kata yang sangat indah, ada sinergi, bahkan juga ada usaha untuk sinkronisasi antara SPMI dan SPME, jadi sistem jaminan mutu internal dan sistem jaminan mutu eksternal, dalam hal ini akreditasi. Kalau lembaganya lembaga Dikti,
sekarang sudah menjadi kementerian. Kalau dulu masih Dirjen Dikti, sekarang sudah menjadi Kementerian Ristek dan Dikti dan BANPT, jadi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dalam arti pada pertemuan bulan Februari yang lalu itu sudah terlihat bahwa Dikti memakai hasil akreditasi yang berupa peta, baik peta secara nasional, mana yang masih lemah, mana yang sudah kuat secara regional, maupun juga secara standar. Jadi dari standar 1 sampai 7 itu juga dipetakan mana yang masih lemah dan mana yang masih yang harus ditingkatkan dan mana yang sudah kuat yang perlu dibina lebih lanjut. Sehingga dengan hal yang seperti ini, jadi sinergi, kemudian sinkronisasi, dan nanti Dikti, dan Kementerian Ristek dan Dikti akan memakai hasil akreditasi tadi untuk pembinaan. Itu berarti data harus baik. Jadi data dari individu, program studi dan institusi harus baik. Artinya harus nyata. Karena kalau tidak nyata itu nanti program pembinaan itu akan meleset, jadi tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Artinya apa? Data nyata tadi itu harus didasari dari sikap kita, yaitu sikap jujur apa adanya, sehingga jangan dibuat-buat datanya, karena nanti yang rugi kita sendiri. Akan dibina ini dengan data yang kelihatannya sudah baik, ternyata belum baik, maka tidak jadi ada program untuk itu, standar itu, maka kita rugi sendiri. Sehingga jujur, data baik, dan dalam istilah pengelolaan data itu ada sampah masuk, sampah keluar, ya, harus kita hindari. Jadi jangan sampai kita tidak jujur, data kita tidak baik, tidak tepat, tidak akurat, kemudian dipakai untuk pembinaan. Nah, pembinaannya menjadi kurang baik. Itu apa yang diingatkan oleh Pak Abdurrahman tadi, saya kira harus kita sambut dengan baik, dengan sikap jujur. Kemudian mestinya Bapak dan Ibu sekalian, ini karena closing webinar, seperti kalau kita menghadapi mahasiswa kita pada waktu akhir kuliah, itu selalu kita petakan kompetensi mata kuliah ini apa. Ya, kemudian Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa menjadi silabus, terutama di capaian pembelajaran, terutama ABCD. Ya. Kalau yang E sampai I itu rinciannya, yaitu yang pertama, yang A itu menjelaskan pentingnya pengembangan sistem jaminan mutu pendidikan tinggi pada institusinya. Nah, sistem jaminan mutu pendidikan tinggi ini menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu sinergi antara SPMI dan SBMI. Dan yang B itu merencanakan pelaksanaan sistem jaminan mutu pendidikan tinggi yang mencakup penjaminan mutu internal dan sistem jaminan mutu eksternal. Jadi setelah bisa menjelaskan, artinya sudah paham apa yang terkandung di SPMPT tadi, maka bisa merencanakan dan melaksanakan. Kemudian C itu merencanakan pelaksanaan penyiapan dokumen akreditasi. Nah, ini yang sudah fokus ya. Tujuan post quality assurance ini adalah bisa menyiapkan dan merencanakan dan melaksanakan penyiapan dokumen akreditasi institusi dan program studi yang merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan sistem jaminan mutu eksternal. Dan yang D itu merencanakan pelaksanaan kewajiban institusi dan program studi untuk mengajukan permohonan kepada BANPT
untuk diakreditasi dalam rangka pelaksanaan tuntutan undang-undang tepat waktu. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau terlambat itu akan merugikan lulusan kita. Dan yang AIS dan seterusnya Bapak dan Ibu bisa membacanya sendiri, dan itu merupakan rincian dari ABCD tadi. Nah, maka itu pada saat nanti Bapak dan Ibu presentasi, tunjukkan bahwa Bapak dan Ibu sudah mempunyai kompetensi tadi ABCD sampai I tadi, dengan mungkin tidak usah panjang lebar, tapi cukup implisit saja. Kami akan bisa menangkap semacam itu. Kemudian yang perlu ditekankan lagi adalah perlunya dokumentasi, karena di sistem jaminan mutu itu ada 3 unsur, yaitu unsur pangkalan data, PD Dikti, kemudian SPMI dan SPME. Sehingga semua dokumen yang menyangkut standar 1-7 itu perlu didokumentasikan dengan baik substansi maupun aspek legalnya. Jadi yang katakanlah seperti SK dan sebagainya yang perlu ada tanda tangan juga harus ada tanda tangan dan cap institusi, dan sebaiknya semua dokumen tadi di scan kemudian dikumpulkan dalam sebuah sistem informasi. Kalau belum sampai ke web bisa memakai depository yang sewaktu-waktu bisa dilihat oleh asesor Ban PT. Nah, hal ini dokumen-dokumen tadi yang sudah didokumentasikan dengan baik itu perlu diacu pada saat kita membuat narasi di setiap standar dan substandar program akreditasi. Jadi kelemahannya banyak kan seperti itu. Jadi kami sudah menerima LKS dari beberapa institusi Bapak dan Ibu sekalian, dan kelemahannya adalah kurang kaya. Tiap standar tadi sudah diuraikan sesuai dengan sesuai dengan kata kuncinya. Setelah kalau standar 2 itu pimpinan, itu ada pimpinan fungsional, kemudian ada pimpinan organisasi nasional, dan ada pimpinan publik gitu. Itu sudah sesuai dengan kata kuncinya, tapi belum didukung dengan dokumen dokumennya, dan dinyatakan kalau perlu disebut linknya itu tidak ada. Kemudian juga katakanlah yang seperti yang pada saat pembukaan dulu, untuk sosialisasi, efektivitas sosialisasi visi misi, itu juga kebanyakan juga hanya terpancang pada hafalan dari tiap-tiap sivitas akademika. Perlu ditunjang dengan dokumen. Kalau memang ada survei, ya dikembangkan surveinya. Kalau tidak juga setiap unit yang ada di bawah institusi tadi sudah melaksanakan program-program yang mengacu pada visi dan misi dari institusi. Itu yang penting, dan dilingkan adalah berupa renstra universitas, kemudian juga ada program kerja dari unit-unit di bawahnya, itu sudah sinkron. Kemudian yang terakhir, seperti tujuan dari penyelenggaraan mutu ini adalah terjadinya continuous quality improvement, atau perbaikan mutu secara berkelanjutan, atau kalau dalam bahasa Jawa kunonya adalah Kinong Rati Dino. Itu semangat dari Mahapatih Gajah Mada di abad 15 ya. Tadi Pak Abdul Rahman menanyakan abad berapa ini? Abad 15 sudah ada seperti itu, dan ternyata semangat itu sampai sekarang masih berlaku, tidak hanya di kerajaan Mataram atau Mojopahit, tapi di seluruh dunia. Jadi menjadi
tentunya Quality Improvement atau Kaizen kalau dalam bahasa Jepangnya. Dan nanti capaian yang ultimate, yang paling luhur nanti adalah budaya mutu. Jadi kalau kita sudah mencapai budaya mutu, maka kita menjadi sangat efisien ya. Jadi tidak seperti sekarang masih harus perlu organisasi yang baik, dokumen yang baik. Nah, kalau sudah budayanya mutu itu sudah berjalan, itu semua akan mengalir dengan sendirinya, dan kita tinggal tindakan legal dan nyata untuk peningkatan mutu berkelanjutan berikutnya. Seperti kalau dalam bahasa dunianya yang global adalah Global Sustainable Development, jadi pengembangan global yang lestari atau berkelanjutan. Kalau dalam bahasa wayangnya adalah Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng. Ini biasa disosialisasikan oleh Bapak Sekretaris sekolah program MMPT adalah Pak Singgih Kawibo ya. Selalu di emailnya ada Hamemayu Hayuning Bawono. Itu saya tambahin Langgeng karena sustainable itu langgengnya. Nah, ini demikian, jadi nanti akan ditambah oleh Pak Gendur dan Pak Sajarwo sehingga menjadi lebih implementatif lagi ya. Kalau saya mungkin masih di awal-awal ya. Mungkin nanti menjadi lebih bagus lagi. Demikian, insyaallah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di penghujung daripada acara webinar kita. Bapak Ibu telah melakukan dengan baik. Tadi Prof. Irbani menegaskan kita mengembangkan sistem penjaminan mutu ini untuk menciptakan budaya mutu. Maka salah satu dasarnya adalah kejujuran. Nah, dalam topik ini kita mengupayakan akreditasi, maka akreditasi hendaknya menggunakan data-data yang apa adanya, data-data yang jujur. Nah, terlebih ini sekarang sudah ada keterpaduan, nanti pembinaan dikti dasarnya juga hasil akreditasi. Jadi kalau data-data yang digunakan itu tidak tepat, maka nanti pembinaan itu juga bisa tidak tepat sasaran. Nah, saya melihat aktivitas semangat Bapak Ibu, maka sebenarnya saya juga sangat optimis. Karena apa? Kita semua menyadari untuk apa kita berada, terutama kita bekerja di perguruan tinggi. Kita semua komitmen untuk ikut menciptakan generasi muda yang baik, generasi muda yang kualitas. Maka kita mesti selalu ingat visi dan misi dari institusi kita. Untuk apa universitas ini didirikan. Nah, selanjutnya dalam upaya-upaya ini, maka Bapak Ibu mohon ingat, sebenarnya Bapak Ibu mempunyai banyak sekali kelebihan-kelebihan yang sering kita sebut dengan critical success factor. Nah, ini modal utama. Kita punya dosen yang baik, kita punya karyawan yang baik, kita punya fasilitas, punya network, kita punya partner yang baik. Ini semua critical success factor. Nah, ini silahkan digunakan dalam menyusun berbagai macam rencana dan strategi untuk pengembangan suatu institusi. Nah, dengan demikian, maka nanti core proses dalam institusi kita ini betul-betul akan bisa kita capai karena baseline-nya, karena prasyaratnya ini sesuatu yang kita miliki. Semua aktivitas institusi kita upayakan bisa berjalan dengan optimal. Nah, ini saya kira kita bisa melakukannya dengan bertahap. Maka penjaminan mutu ini bukan serta-merta langsung jadi baik, tetapi kita sesuaikan dengan adat istiadat, dengan budaya kita, dengan kondisi kita, dengan harapan pada waktu tertentu, target tertentu, itu semua nanti akan tercapai dan akhirnya ada internalisasi menjadi habit. Jadi kebiasaan yang baru, habit yang baru dalam bekerja, dalam membina generasi muda dan selanjutnya. Nah, untuk itu maka kami usulkan Bapak Ibu, tadi sudah singgung Pak Kir, kita mesti mempunyai rencana-rencana yang implementatif. Semua dimulai dari komitmen. Semua dimulai dari niat.
dari nawaitu. Nah, ini dari pucuk pimpinan sampai nanti juga yang jaga malam, para dosen, seluruh staf dan mahasiswa. Kita ingin maju bersama-sama. Untuk apa? Untuk menciptakan kualitas. Nah, kalau perguruan tinggi di Indonesia itu semua berkualitas dari Sabang sampai Merauke, maka dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, ini tidak perlu ada yang dirisaukan. Anak-anak mau sekolah dimanapun semua baik dan sebagainya. Nah, ini cita-cita besar dalam rangkaian kita membentuk negara Bhinneka Tunggal Ika ini. Saya kira ini tugas kita bersama, dan untuk itu peran Bapak Ibu, peran kita semua ini sangat strategis. Saat ini kementerian kita, Kementerian Ristek dan Pendidikan ini sudah sangat fokus di dalam untuk membina semua perguruan tinggi. Nah, untuk itu kita tidak boleh terlambat. Kita harus semua support itu, lalu kita upayakan apa yang ada di tempat kita juga menjadi kualitas. Kata kuncinya adalah kualitas. Walaupun kita itu ada di pelosok daerah, di pulau terpencil, kalau ada kualitas nanti akan didatangi pasar, didatangi konsumen. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, pasti ada seperti itu. Dan dalam hidup sehari-hari kita pun juga mencari sesuatu yang berkualitas. Nah, kembali dalam penciptaan budaya mutu, maka akreditasi yang sesungguhnya adalah akreditasi oleh segenap masyarakat. Maka kita kenal akreditasi oleh BNPT, regional, internasional, semua kita upayakan sebaik-baiknya. Dan kalau ada kualitas itu tidak jadi permasalahan. Mau diakreditasi oleh siapapun tidak masalah. Dan endingnya institusi kita akan bermanfaat untuk masyarakat. Ada rekognisi yang sesungguhnya. Nah, ini makna sejati dari kita bekerja di perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan webinar ini tadi Gus Dur, Pak Abdul Rahman menyampaikan ini baru pembuka ya. Walaupun ini closing tapi baru pembuka untuk silaturahmi kita. Kita mesti selalu bergandengan, saling memberi untuk saling menginformasikan sehingga sesuatu yang sulit menjadi mudah. Nah, ke depan sistem mutu ini yang kita harapkan yang akan mendrive antar generasi. Jadi kita itu hidup dalam waktu yang sangat terbatas. Maka kita optimalkan supaya semua bermanfaat dan kita berharap generasi ke depan itu lebih baik daripada generasi kita. Saya kira dengan demikian bangsa ini akan maju, dan kalau level dunia maka nanti ada peningkatan peradaban. Nah, ini kalau kita semua punya semangat. Tadi Prof. Kir menyampaikan Gineng Pratidino, itu terjemahan letternya adalah perbaikan atau peningkatan setiap hari. Ini salah satu semangatnya dari Mahapatih Gajah Mada. Nah, dia mempraktekkan artinya apa? Penjaminan mutu ini bukan sesuatu yang baru, sudah ada akar budayanya di Nusantara ini. Dan Bapak Ibu semua ikut memilikinya, kita bisa mempraktekannya, bahkan dunia, Jepang, Eropa semua ikut mempraktekannya, dan mereka juga menjadi maju. Nah, saya kira ini yang membuat kita optimis. Jadi berbahagialah kita semua hidup sebagai dosen, ini pilihan ya, dan pilihan ini akan kita lakukan dengan konsekuen. Saya kira bagus istilah Pak Kirbani apa istiqomah gitu ya. Nah, saya kira ini penting sekali kita lakukan, dan kita berharap dengan webinar ini yang salah satu cara, nanti kita akan mengembangkan cara-cara yang lain, tapi intinya semua harus dengan niat yang baik, nawaitu yang benar. Nah, ini nggak boleh keliru karena itu fondasi awal kita untuk melangkah. Nah, saya kira itu mudah-mudahan semua perguruan tinggi mencapai budaya mutu, dan kita semua akan berbahagia melihat itu, terlebih nanti generasi muda kita. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan sedikit karena saya sampaikan banyak oleh Prof. Kirbani dan Pak Guntur berkenaan dengan budaya mutu, dan memang itulah cita-cita kita menyelenggarakan penjaminan internal ataupun eksternal itu tidak lain untuk menciptakan budaya mutu. Dan budaya mutu itu hanya bisa dilakukan dengan cara bertahap, terstruktur, dan berkelanjutan. Dan untuk itu diperlukan unsur-unsur apa yang dipergunakan untuk menciptakan budaya mutu itu. Yang pertama adalah adanya komitmen. Komitmen kita bersama.
tentu komitmen ini diawali dari pimpinan, kemudian turun ke bawah sampai pada ujung tombak, yaitu program studi dan para dosen Bapak Ibu semuanya. Nah, karena apa? Karena sebaik apapun sebuah konsep, sebuah rencana, sebuah program, kalau ujung tombak ini tidak melaksanakan, itu tidak akan terwujud. Demikian pula ketika ada salah satu prodi yang sangat baik, bahkan sampai internasional, maka perguruan tinggi juga akan terangkat. Jadi ujung tombak itu ada di program studi. Kemudian yang kedua, adanya perubahan paradigma. Ya, kita hidup di Indonesia ini di dalam masyarakat tradisi lisan. Dan untuk menciptakan budaya mutu itu harus berubah, yaitu menuju ke tradisi tulis. Artinya bahwa semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita evaluasi itu harus terdokumentasi. Selama ini kita selalu banyak kegiatan tapi minim dengan dokumen. Dan itulah salah satu menjadi kendala pada saat ketika kita mengisi borang akreditasi, yaitu ketiadaan dokumen. Dan itu kemudian yang menyebabkan banyak perguruan tinggi atau program studi yang nilainya itu mendapatkan nilai minimal, bahkan tidak terakreditasi karena tidak didukung dengan dokumen yang lengkap. Oleh karena itu, kita harus mulai dengan sistem dokumentasi yang baik. Yang ketiga adalah sikap mental. Berkali-kali tadi baik Prof. Irfani maupun Pak Guntur itu menyampaikan tentang kejujuran. Dan selama ini kalau terkait dengan kata jujur, itu kaitannya dengan administrasi, dengan keuangan. Nah, di dunia akademik itu tuntutannya sama, kita harus jujur. Oleh karena itu, setiap apa yang kita kerjakan, yang kita rencanakan terkait dengan kegiatan akademik, maka kejujuran itu yang kita utamakan. Oleh karena itu, tidak akan pernah terjadi ketika prodi akan mengisi borang lalu menyuntek ke prodi lain. Tidak pernah akan terjadi ketika seorang dosen menulis tapi mengambil dari tempat lain tanpa menuliskan sumbernya. Nah, ini adalah lagi-lagi kejujuran. Sikap mental jujur ini harus kita bangun untuk semua kegiatan, baik kegiatan akademik maupun keuangan. Kemudian yang keempat adalah pengorganisasian. Karena budaya itu dilaksanakan secara komunal, secara masif, maka diperlukan mesin penggerak. Dan mesin penggerak itu adalah organisasi. Organisasi yang baik untuk menggerakkan dan menciptakan budaya mutu itu mulai dari universitas, fakultas maupun program studi, semua bergerak untuk menciptakan budaya mutu itu. Dan tadi Pak Guntur sudah menyampaikan ujung tombak paling bawah program studi, bahkan tukang sapu pun itu harus terorganisir dengan baik. Karena pekerjaan sekecil apapun, kalau tidak di-manage, tidak diorganisir dengan baik, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, dengan organisasi ini, kita akan secara bertahap akan mengetahui capaian, kelemahan, evaluasi, dan peningkatan. Dan kesemuanya itu, 4 unsur tadi itu didukung dengan dokumentasi, dengan mekanisme kerja yang baik, dan dengan siklus tahapan kerja yang baik, maka insya Allah budaya mutu yang kita cita-citakan itu akan cepat atau segera terwujud. Dan perwujudan itu salah satu cerminnya adalah nilai akreditasi. Tidak hanya itu, tapi juga rekognisi pada masyarakat, dan itu akan mendorong orang tua dari masyarakat itu mengirimkan anak-anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi kita, ataupun juga industri-industri akan meminta lulusan dari tempat kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beserta blended learning yang kami hormati, demikian tadi pemaparan singkat dari keseluruhan materi quality assurance yang tentunya Bapak Ibu sekalian telah menyimaknya sejak penyampaian SAP 21, SAP 22, dan SAP 23. Baik, Bapak Ibu,
peserta yang sudah bergabung dengan kita secara online ada sekitar 35 peserta, dikurangi 2 atau 3 admin yang bergabung dengan kita, artinya ada sekitar 32 peserta yang aktif yang bergabung dengan kami mengikuti sesi webinar closing kali ini. Baik, kami akan mengundang peserta yang telah mengirimkan terlebih dahulu mengirimkan penugasan berupa PowerPoint yang telah kami terima melalui email. Nanti kami ingatkan bahwa kalau Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan PowerPoint di laptop, mohon nanti untuk bisa langsung menampilkannya di laptop masing-masing untuk kita share bersama. Jadi ini agar komunikasi kita lebih efektif, karena berdasarkan pengalaman untuk yang sesi tadi pagi dengan wilayah Indonesia Timur dan Tengah, kita masih terkendala dengan kadang kita terkendala dengan suara yang kurang baik. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menampilkan dalam bentuk tulisan, itu akan lebih mudah kita pahami. Baik, kita akan mengundang Ibu Endrawati dari Politeknik Negeri Padang. Halo Ibu Endrawati. Ya, halo. Halo. Baik. Ya, silakan. Telah menyiapkan PowerPoint-nya, Bu? Sudah. Baik, silakan bisa langsung ditampilkan, Ibu Endrawati. Buka dulu, Pak. Baik. Sudah di. Industri itu jadi rapat senat gitu. Bisa digeser ya? Baik, Ibu Endrawati. Ya. Lagi dibuka nih, Pak. Iya. Jadi kalau melihat peserta yang online dengan kondisi faktual yang berada di tempat Ibu sekalian, tentu ini lebih dari sekedar 30-an. Tetapi kalau kita melihat seperti di Unsri, di sana nanti kita akan cek yang hadir berapa di sana. Ada yang sampai 100. Baik, sangat bermutu sekali. Ibu Endrawati, bagaimana Ibu? Oke, udah siap. Baik, silakan Ibu Endrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Politeknik Negeri Padang untuk menyampaikan presentasi tentang percepatan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi di PNP. Untuk percepatan pengembangan ada 3 yang perlu kita buatkan. Yang pertama adalah penguatan penjaminan mutu. Yang kedua adalah penguatan dari sisi audit mutu. Kemudian ketiga adalah budaya mutu. Kita lihat yang pertama, untuk penguatan penjaminan mutu. Yang pertama itu diperlukan komitmen pimpinan dalam penerapan aturan dan prosedur, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai kepada program studi. Kemudian yang kedua, adanya pelatihan pemahaman SPMPT kepada pimpinan dan struktural PMP, mulai dari direktur, wakil direktur, ketua dan sekretaris jurusan, termasuk juga ketua program studi dan struktural lainnya. Kemudian pembentukan tim pengembangan SPMPT, di sini adalah satuan penjaminan mutu. Kemudian adanya pelatihan dan workshop pembuatan kebijakan mutu, standar dan manual mutu yang menjadi pedoman di dalam implementasi SPMPT. Kemudian penetapan kebijakan standar dan manual mutu, termasuk juga ini adalah
untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian adanya sosialisasi kebijakan yang sudah dibuat tersebut kepada sivitas akademika. Kemudian dikembangkannya sistem informasi manajemen mutu terpadu yang dapat digunakan untuk menyimpan semua data dokumen yang dibutuhkan di dalam penjaminan mutu. Kemudian peninjauan dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian untuk yang kedua, penguatan audit mutu, dilakukannya pelatihan audit mutu internal dan penunjukan tim auditor internal. Dalam hal ini adalah satuan pengawas internal. Kemudian pelaksanaan audit mutu internal secara rutin minimal setiap 6 bulan sekali, yaitu di akhir semester. Kemudian pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan hasil audit mutu internal maupun feedback dari stakeholder perguruan tinggi yang nantinya ini diwujudkan di dalam penyusunan anggaran PNP, sehingga memang tindak lanjut ini akan bisa dilaksanakan nantinya. Kemudian yang ketiga, pengejawantahan budaya mutu. Nah, di sini perlu pelatihan tentang SBMPT secara bertahap sehingga seluruh sivitas akademika mendapatkan pelatihan ini dan memahami tentang SBMPT. Kemudian sosialisasi budaya mutu secara terus-menerus bisa melalui pamflet, spanduk maupun poster. Kemudian dilakukannya monitoring dan evaluasi secara terus-menerus oleh pimpinan. Kemudian yang kedua, upaya peningkatan kemampuan penyiapan borang KIPT dan APS maupun evaluasi diri. Tentunya perlu pelatihan dan workshop penyiapan borang PT, APS dan evaluasi diri kepada tidak saja tim akreditasi tapi juga kepada struktural. Jadi pimpinan juga memahami bagaimana penyiapan borang akreditasi tersebut. Kemudian pelatihan simulasi penilaian borang KIPT, IPS dan evaluasi diri. Hal ini terutama sekali karena di Politeknik Negeri Padang belum ada asesor, jadi kami belum begitu memahami bagaimana melakukan simulasi penilaian ini. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan koordinasi dan kerjasama tim di dalam penyiapan borang AIPT dan APS. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu Endrawati dan tim dari PN Padang. Mohon nanti ditunggu responnya. Baik, kemudian kita ke Bapak Safnil dulu. Bapak Safnil dan tim. Bapak Safnil Arsyad. Silakan Bapak Safnil. Halo? Halo Pak. Iya Pak. Baik, apakah Pak Safnil juga sudah menyiapkan PowerPoint-nya Pak? Belum Pak, belum. Baik, kalau gitu mohon disampaikan secara lisan. Baik Pak. Silakan Pak. Halo Pak, mohon maaf kami belum menyiapkan PowerPoint-nya. Kami masih menunggu dari program studi. Baik Pak Safnil, silakan Pak, barangkali bisa menyampaikan secara lisan. Nanti kalau sudah siap, mohon dikirim ke kami atau ke Pak Abdurrahman. Iya Pak, terima kasih ya. Nanti akan kami kirimkan insyaallah. Silakan Pak Safnil, bisa singkat saja mungkin Pak. Siap belum Pak? Ya, jadi yang sudah kami lakukan Pak dalam peningkatan mutu di program studi, kami memfokuskan pada program studi yang masih terakreditasi C.
Jadi ketua-ketua program studi ini kami undang untuk mengikuti workshop dengan mengundang asesor PT yang ada di Universitas Bengkulu, sehingga mereka bisa menyusun borang ini dengan lebih baik, dan kami harapkan dalam waktu singkat tidak ada lagi program studi di Universitas Bengkulu yang ter-ACC. Setelah itu kami juga mengunjungi mereka di program studi untuk melihat tindak lanjut dari workshop yang telah mereka ikuti. Apakah mereka sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyusun borang. Yang ketiga yang kami lakukan bekerjasama dengan UPM Fakultas, karena UPM Fakultas atau unit penjaminan mutu di fakultas yang dekat hubungannya dengan program studi. Jadi kami juga mendorong UPM Fakultas ikut mengawasi, ikut membantu program studi yang masih ter-ACC itu dalam menyiapkan borang-borang mereka. Lalu yang berikutnya yang kami lakukan yaitu yang mengikuti kegiatan dalam ini, kami mengundang semua mereka dan berbagi informasi ya, sehingga mereka terbantu di dalam menyiapkan borang-borang akreditasi. Yang terakhir yang kami lakukan, Pak, yaitu mensosialisasikan instrumen SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang dari Dikti. Itu baru sekitar 2 bulan yang lalu kami lakukan, dan kami berharap setiap program studi bisa mengisi SPMI ini setiap tahun, dan ini menjadi data bagi mereka ketika mereka mengisi borang. Lalu yang mungkin yang terakhir yang kami lakukan adalah mengundang ketua program studi yang prodinya mendapat nilai akreditasi A untuk berbagi pengalaman kepada program studi yang lain, yaitu tidak saja kepada program studi yang masih mendapat nilai C, tapi juga kepada program studi yang sedang menyusun borang yang nilainya yang mungkin B tetapi sudah lama. Kami berharap secepatnya mereka mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Secara lisan itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Nanti secara tertulis akan kami kirimkan ke Helen segera, insyaallah. Oke saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Syafnil. Insyaallah-nya serius, Pak ya. Baik. Berikutnya ke Ibu Yuni Pantiwati. Halo Ibu Yuni, bisa mendengar suara kami, Bu? Halo, sebentar ini masih disiapkan PowerPoint-nya. Baik Ibu. Ya. Ya, ini sebentar masih disiapkan. Halo, sudah bisa sampaikan, Pak? Baik, silakan Ibu Yuni dari UMM. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya akan menyampaikan model manajemen pelaksanaan SPMI di UMM. Kemudian, nah di sini yang pertama saya sampaikan bahwa menggunakan model untuk model SPMI-nya menggunakan model plan, do, check, dan action. Saya kira ini bukan hal yang baru, mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa kita melakukan sesuatu dengan merencanakan, melaksanakan, kemudian cross check, dan kemudian bagaimana kita melakukannya. Ibu Yuni. Ya. Mohon maaf Bu, kok belum tampil PowerPoint-nya di layar? Iya, bentar ini. Tadi operator kami sudah meminta agar Ibu bisa menampilkan screen laptop
Ibu. Ya, ini kalau di layar sudah tampil itu. Di layar sudah tampil PowerPoint-nya. Oh, baik, baik. Ya. Ya, silakan dilanjutkan, Ibu. Ya, saya lanjutkan. Kemudian prinsip dari SPMI UMM diterangkan satu, yaitu orientasi pada kepentingan internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, mengutamakan kebenaran. Ketiga, pengembangan kompetensi personel. Keempat, inovasi dan berkelanjutan. 6, keseragaman metode. 7, partisipatif dan kolegial. Kemudian 8, tanggung jawab sosial. Dan untuk strategi SPMI, yaitu ada 4 hal penting. Yang pertama, melibatkan secara aktif semua sivitas akademika. Yang kedua, melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan. Yang ketiga, pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi dosen dan staf. Kemudian yang terakhir yaitu sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik. Kemudian untuk perkembangan SPMI, kalau tidak bisa sampaikan, mungkin yang perlu saya sampaikan adalah organisasi penjaminan mutu akademik di UMM. Yang pertama di tingkat universitas, yaitu di tingkat Senat dan BKMA. Kemudian untuk di tingkat fakultas, yaitu ada KKMA atau Komisi Kendali Mutu Akademik yang melibatkan dekan beserta dengan pembantu dekan 1 terutama dalam bidang akademik. Kemudian di tingkat jurusan kita istilahkan dengan TKKA, Tim Koordinasi Kegiatan Akademik, dan ada TKS, Tim Koordinasi Semester. Nah, itu yang perlu saya sampaikan inti dari cara atau model SPMI yang ada di UMM. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuni Pantiwati. Jelas dan cukup singkat. Terima kasih. Itu saya kira Bapak bisa direspon dulu. Ada 3 tadi yang Ibu Indrawati, Bapak Syabnil, dan Ibu Yuni Pantiwati dari UMM. Silakan. Alhamdulillah, jadi baik sekali. Jadi dari Politeknik Negeri Padang sudah menyampaikan deretan program-programnya yang cukup panjang, dari A sampai Z yang cukup baik. Hanya mungkin perlu kami ingatkan semuanya tadi mungkin perlu biaya mestinya. Mohon itu dinegosiasi ke bagian anggaran Politeknik Negeri Padang supaya terimplementasikan dengan baik. Dan tadi masih ada keluhan tentang siapa yang melakukan simulasi akreditasi. Itu saya kira Politeknik Negeri Padang dekat dengan UNAN dan Universitas Andalas. Silakan mungkin bisa bersama dengan teman-teman di Universitas Andalas. Saya kira banyak asesor senior di sana. Saya pernah kabarnya bekerja bersama beliau-beliau dan sangat serius. Pada waktu mengakses itu sangat sangat keras. Sehingga baik itu untuk simulasi itu memang dibutuhkan asesor yang keras, sehingga kita bisa mendapatkan suatu hasil yang betul-betul siap untuk diakreditasi. Kemudian dari Beras Bengkulu, walaupun tadi belum tampil dengan PowerPoint, tapi kelihatannya juga programnya juga cukup banyak. Nah, minta tolong nanti program-program tadi dibuat lebih terstruktur, baik di tingkat program studi maupun di tingkat universitasnya. Dan tadi ada workshop juga untuk meningkatkan yang C menjadi B atau A. Kemudian juga ada bagus sekali program sharing ya, pengalaman dari yang A kepada yang B dan C, sehingga bagus sekali. Dan setelah dibuat program yang terstruktur,
juga jangan lupa diusahakan untuk dibiayai gitu ya, untuk dilakukan dalam RKAP. Kemudian yang dari UMM Malang, saya kira bagus sekali. Saya tidak heran karena mungkin 3 tahun yang lalu Pak Sajarwo, saya ditinggal dari pada waktu itu di Surabaya, ditinggal Pak Jarwo untuk lari ke UMM Malang untuk melakukan pelatihan sistem penjamin mutu. Katanya istilah-istilahnya tadi tidak asing bagi kami, sesuai dengan istilah-istilah organisasi penjamin mutu di UGM. Ada TK, 2A, TKS dan sebagainya. Saya kira bagus sekali dan mudah-mudahan hal semacam itu kadang-kadang kalau sudah berlaku berkali-kali, mungkin kalau di sana sudah 3-4 kali ya. Kalau di UGM sudah mungkin belasan kali. Itu kadang-kadang banyak yang merasa jenuh. Nah, untuk itu perlu inovasi. Jadi sistem penjamin mutu itu suatu proses yang terus-menerus membutuhkan stamina dan membutuhkan pemecah kejenuhan. Sehingga kita perlu mempunyai ide-ide kreatif. Sementara kalau di UGM itu pada saat kebetulan saya anggota tim di Dewan Guru Besar UGM tentang pengembangan akademik bersama Prof. Said MMBT di sini. Itu pada waktu itu menerima paparan dari wakil rektor bidang akademik yang juga menjadi direktur pasar sarjana pengembang PLT ya, PLT direktur pasar sarjana sekarang ya, itu Pak Iwan. Nah, beliau menyatakan bahwa tadi juga melaksanakan PDTA dengan sistem feedback ya, umpan balik. Nah, kami yang men-trigger kalau hanya seperti itu terus-menerus nanti bisa jenuh dan kemajuannya tidak bisa meloncat. Jadi padahal walaupun UGM itu perlu meloncat karena ketinggalannya dengan katakanlah dengan NTU, NUS, kemudian apalagi dengan Tokyo University itu kan jauh. Kita perlu meloncat. Jadi istilahnya kalau Pak Rektor UGM dulu, Pak Pratikno itu proses yang maju itu biasanya untuk naiknya perlu tangga. Tapi supaya tangga itu tidak digunakan oleh saingannya, maka tangganya ditendang sehingga kita nggak bisa memakai tangga itu lagi. Nah, oleh itu kita perlu meloncat. Untuk meloncat itu kita tidak hanya memerlukan feedback, tapi juga feed forward. Jadi kita perlu menciptakan pandangan kita jauh ke depan. Tidak usah meniru orang lain, tapi secara mestinya kita punya naluri yang bagus karena sudah terasah, secara sistematis diterangkan oleh Pak Sadro tadi, budaya mutu sudah terbentuk. Kita bisa membuat inovasi yang lain dan yang lain, dan itu kita meloncat ke sana. Dan demikian kita bisa mendahului dalam bidang tertentu dari universitas yang maju di dunia ini. Dan semacam itu, jadi inovasi-inovasi untuk memecah kejenuhan itu perlu diadakan untuk sistem-sistem yang sudah siklusnya berjalan terus-menerus supaya tidak terjadi kebosanan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo silakan Pak Gubernur. Terima kasih Prof. Irbani. Bapak Ibu sekalian, tadi di Politeknik Negeri Padang, di Universitas Bengkulu, juga Universitas Muhammadiyah Malang sudah mempunyai program yang sangat bagus. Saya sangat senang mendengar itu semua. Saya usulkan sederhana, mohon itu nanti ada tata waktu yang jelas, mungkin dalam implementasi, mungkin sudah ada di sana juga, sehingga nanti kita akan bisa mengevaluasi apakah ini semua tercapai dengan baik atau harus ada yang kita improve. Nah, untuk itu maka
bis lain kita mungkin berbeda-beda. Universitas Muhammadiyah Malang, Bengkulu, Politeknik Medan, mungkin untuk bidang tertentu ada yang sama, tapi bidang tertentu berbeda. Nah, ini yang menjadi dasar bagaimana nanti kita akan meloncat, leapfrogging. Ini penting sekali tadi disampaikan Prof. Irbani, karena apa? Kalau kita hanya mengikuti, maka kita selamanya akan jadi follower. Nah, kita tidak begitu. Kita mesti berinovasi, kita kreatif, sehingga membawa unsur-unsur lokal, unsur-unsur yang ada di kita, justru kita akan di depan. Karena kita meloncat, maka kita tidak follower lagi. Nah, itulah salah satu langkah kita bisa internasionalisasi. Jadi semua punya kesempatan yang sama. Nah, ini baiknya di situ. Lalu yang kedua, saya kira Bapak Ibu sangat baik dengan sharing. Ini hal yang sangat bagus. Kami mohon tidak hanya sharing nanti dalam universitasnya, tetapi juga mari kita sharing dengan universitas lain di Indonesia ini. Jadi kalau kita melihat perguruan tinggi yang kurang bagus, mohon juga untuk dibantu seperti apa yang dilakukan USAID dengan UGM. Ini juga mekanisme sharing. Jadi kata kuncinya adalah berbagi. Berbagi itu tidak sulit, walaupun diingatan kita waktu SD berbagi itu sulit. Yang mudah itu tambah gitu ya, kali juga sulit, tapi tambah itu mudah sekali. Semua ingin tambah ya. Tapi sekarang kita rubah, berbagi itu mudah. Nah, mohon Bapak Ibu juga berkenan dengan ikhlas begitu juga berbagi ke perguruan tinggi lain. Kita itu mempunyai 4.000 perguruan tinggi lebih di Indonesia ini, dan tidak semaju punya Bapak Ibu. Nah, ini PR kita bersama. Nah, nanti yang menunggu antri masih 900-an perguruan tinggi, jadi banyak sekali kita di Indonesia ini. Tanpa kita mau berbagi, maka apa yang tadi kita cita-citakan meloncat itu tidak akan tercapai. Nah, kembali lagi tadi baseline untuk masing-masing, lalu kita kembalikan critical mass. Lalu juga Bapak Ibu sangat percaya diri, sangat bagus. Tapi bagaimana juga nanti dengan dosen-dosen yang lain, dengan karyawan yang lain, dengan masyarakat, semua mempunyai kepercayaan diri. Kalau Bapak Ibu itu mampu sebenarnya, kita semua mampu. Ini bukan bangsa yang katakanlah tidak berkualitas. Kita semua punya kemampuan, hanya bagaimana kemampuan ini bisa diasah, bisa diberi kesempatan, dan nanti diaktualisasikan supaya lebih bermanfaat lagi. Nah, baik, saya kira secara singkat begitu. Sukses, selamat bekerja, dan mudah-mudahan timnya akan semakin kokoh, critical mass terbentuk, semakin banyak sivitas akademika yang betul-betul concern pada pengembangan penjaminan mutu. Akhirnya, ujungnya, mudah-mudahan budaya mutu segera tercapai. Terima kasih. Ya, dari saya ada beberapa masukan. Yang pertama untuk untuk Ibu Indrawati dari BNP Padang, mohon nanti urutan penguatan penjaminan mutu dan penguatan audit itu ditinjau kembali, karena tadi saya lihat untuk penguatan audit misalnya pelatihan para auditor itu di tangan di kedua, sementara penyusunan dokumen malah di pertama. Nah, padahal untuk menyusun dokumen dengan benar, dengan baik itu diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan menyusun dokumen dengan baik. Nah, pelatihan auditor itu sesungguhnya hanya merupakan sebagian dari pelatihan penjaminan mutu. Artinya apa? Artinya bahwa seorang auditor itu dikatakan baik kalau dia memiliki kemampuan dan pengetahuan penjaminan mutu yang baik. Salah satunya adalah sistem dokumentasi. Oleh karena itu, menurut hemat kami, justru pelatihan auditor tersebut dikedepankan, lalu mereka kita dorong untuk menyusun dan atau membantu menyusun dokumen, penyusunan dokumen. Nah, saya kira itu. Kemudian yang berikutnya dari Pak Sadil sangat bagus. Jadi kita share dengan teman-teman kita mengoptimalkan apa yang kita miliki. Jadi kalau prodi yang sudah mendapatkan nilai A, lalu kita undang, kemudian mereka bercerita pengalaman-pengalamannya. Tapi lebih dari itu, kita perlu mengetahui akar penyebab mengapa ada nilai C. Nah, tentu di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang keadaan itu belum memungkinkan untuk mendapatkan nilai B, misalnya kurangnya sarana prasarana, kurangnya dokumen, dan seterusnya. Atau juga sarana prasarana sudah lengkap, dokumennya kurang lengkap, berarti sistem dokumentasi belum baik. Atau juga misalnya dokumen sudah lengkap, kemudian sarana juga sudah lengkap, SDM lengkap,
Oh berarti cara penulisannya belum baik, narasinya belum baik. Nah ini perlu diteliti kembali supaya kita jangan sampai perbaikannya itu tidak sesuai dengan kelemahannya. Lalu yang terakhir, Bu Yuni, saya appreciate tadi ada tanggung jawab sosial. Nah saya kira ini perlu kita kembangkan bagi perguruan tinggi harus memiliki tanggung jawab sosial. Karena apa? Karena para orang tua mahasiswa itu menitipkan anak-anak pada kita diberi amanah untuk mengelola mereka, untuk mengembangkan mereka, dan harapannya akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, ketika kita meng-create kompetensi, itu biasanya harus memenuhi 3 kebutuhan, yaitu industrial needs atau kebutuhan industrial, kemudian professional needs atau kebutuhan profesional, yang ketiga adalah social needs, kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial ini akan menciptakan masyarakat yang madani, karena mereka tentu perspektifnya akan lebih baik. Mereka akan memiliki misalnya pandangan yang multikultural, karena memang masyarakat seperti itu. Nah, ini saya kira kita kembangkan juga bagi perguruan tinggi yang lain. Saya kira demikian, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Fariyatni Wira dari BNP Padang, bahwa bagaimana kegiatan dosen tetap pada standar 4. Ini sebaiknya karena rambu-rambunya tidak definitif, maka yang perlu kita hanya konsisten. Jadi kalau dari awal kita memakai tahun akademik, berarti kalau akademik itu untuk tiap tahunnya menjadi genap dan ganjil. Kalau awal tahun anggaran menjadi ganjil dan genap. Sehingga sebaiknya konsisten. Tapi kalau karena untuk mudahnya, saya kira lebih baik memakai tahun anggaran, karena nanti keuangan di standar 6 itu memakai tahun anggaran. Sehingga sebaiknya kalau memang tidak mengalami kesukaran untuk kegiatan dosen tetapnya dikaitkan dengan tahun anggaran, ya kita semua kita pakai tahun anggaran. Itu lebih mudah karena konsisten dengan anggaran pada tahun anggaran tertentu, yaitu dan tahunnya menjadi bulan, jadi 2013, 2014, 2015 dan sebagainya. Terima kasih. Baik, kita ke peserta berikutnya. Kita ke Unsri. Ini Unsri ada 2 akun, tapi kita yang kita undang itu yang Unsri. Yang kata Bapak Abdurrahman ini Jumaah pengajian. Halo, Bapak, Ibu yang di Unsri. Ya Bapak, terima kasih pada kesempatan ini. Ini akan mencoba sedikit paparkan. Ada kesempatan yang pertama ini barangkali kami hanya ingin petakan dulu bagaimana akreditasi yang ada di Universitas Sriwijaya. Kemudian nanti barangkali bisa di-sharing bagaimana langkah-langkah perbaikan atau langkah-langkah menuju akreditasi yang lebih baik. Jadi kondisi pada saat ini kami di Universitas Sriwijaya dari S0 sampai profesi dan juga ada S1, S2, S3 spesialis, itu kami punya 101 prodi. Kemudian yang akreditasi A sampai periode Maret ini baru 16, terus B itu sekitar 54 dan C itu 15 dan prodi baru ada 7. Dan yang dalam proses itu 14 prodi. Nah, ini kami mencatat ada beberapa hal, katakanlah
kendala dan tantangan bagaimana kendala dan juga tantangan bagaimana meningkatkan nilai akreditasi yang ada di Universitas Sriwijaya. Jadi kami mencatat memang ini adalah temuan kami, begitu memang ada beberapa prodi yang sudah menjelang waktunya itu masih kurang proaktif. Bagaimana untuk sampai pengisian orang itu juga kadang-kadang sudah deadline, kita juga masih harus kejar-kejar seperti itu Bapak. Kemudian di samping prodi juga fakultas itu dalam hal program dan juga anggaran itu juga masih belum terlalu optimal dukungannya. Terus yang menjadi kendala berikutnya itu adalah kita akan berupaya bagaimana meningkatkan yang C ini akan menuju ke D, begitu. Dan dari yang B ini ada beberapa prodi kami yang sudah di atas 350. Ini juga kami akan tingkatkan menuju ke A. Dan bagaimana kita bertahan atau mempertahankan nilai akreditasi A itu sendiri. Dan target kami sampai 2 tahun ke depan, barangkali dari 16 ini kalau tahu tidak dikatakan optimis atau agak muluk-muluk begitu Pak, kita berharap dalam 2 tahun ke depan itu kita bisa mencapai nilai akreditasi A di Universitas Sriwijaya itu kurang lebih, menurut catatan kami, kalau upaya ini bisa optimal itu bisa sampai 50 prodi. Nah, ini adalah petanya Bapak yang ada pada saat ini, dan ini adalah program yang akan kami laksanakan di tahun 2015 dan 2016. Ada akreditasi B, akreditasi C, dan juga A. Yang C ini total yang berakhir di 2015-16, catatan kami ini ada 4 prodi, kemudian ada yang dalam reakreditasi dan juga dalam proses. Demikian juga yang B dan juga yang A. Nah, beberapa langkah yang sedang dan akan kami lakukan di dalam peningkatan nilai akreditasi prodi, maksud kami itu adalah seperti tadi dikatakan Pak Samil, kita juga sudah merencanakan adanya sosialisasi dan pelatihan akreditasi, termasuk juga pelatihan untuk akreditasi internasional. Dan insya Allah nanti tanggal 17 itu ada Pak Sadriko dan juga Pak Iktan, itu yang akan menjadi narasumber itu untuk akreditasi internasional. Tapi ini adalah belum sampai kepada borang, tapi dalam rangka bagaimana kita mempersiapkan diri menuju internasional akreditasi. Kemudian selanjutnya itu adalah program pelatihan atau workshop tentang pengisian borang akreditasi. Terus dilanjutkan setelah itu adalah pendampingan. Di samping program akreditasi itu sendiri, kami juga sampai saat ini juga masih melakukan pelatihan-pelatihan khususnya untuk pembinaan mutu internal, yaitu ada pelatihan auditor mutu internal dan audit mutu akademik. Oke, kemudian hal yang diperlukan untuk mencapai daripada tujuan atau pelaksanaan kegiatan kami tadi itu adalah kami tentunya perlu dukungan daripada institusi kami sendiri, yaitu tentang kebijakan dan juga regulasi. Kemudian kita juga masih membutuhkan sapras untuk beberapa kasus. Kami masih melihat juga kondisi daripada sarana lab itu di sana sini juga masih banyak bolong. Nah, itu yang akan kami perbaiki pelan-pelan. Kemudian yang selanjutnya adalah
yang tidak kalah pentingnya pada saat kita mengisi borang itu adalah bantuan operasional. Jadi kami minta betul dengan universitas itu untuk mendukung secara finansial dan juga infrastruktur dalam rangka pengisian borang itu sendiri. Dan yang sudah kami lakukan itu adalah, dan ini juga didukung oleh rektor, bahwa kami mulai tahun 2013 itu memberikan insentif bagi prodi yang mendapatkan nilai akreditasi A. Oke, saya pikir itu Bapak dari Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Mohon maaf, tadi saya tidak sebutkan nama, saya Asar dari Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ahsan ya. Oh, Ashar. oh mohon maaf, Bapak Ashar dari Unsri. Terima kasih Bapak atas presentasinya. Kemudian kita ke Bapak Oramahi. Halo Bapak Oramahi. Dari Tanjung Pura. Ya. Baik. Siang, Pak. Silakan Bapak. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Oramahi dari Universitas Tanjung Pura. Saya akan menyampaikan progres akreditasi institusi Universitas Tanjung Pura. Borang sudah dikirim bulan Agustus 2014. Namun sampai saat ini belum ada informasi tentang visitasi. Namun demikian, tim penyusun saat ini rutin mengadakan rapat untuk memperbaiki narasi dan melengkapi data. Karena kemarin saat pengiriman itu masih ada kekurangan narasi dari isian borang yang kita kirim. Nah, kendala yang dihadapi yang pertama itu sulitnya ketemu antar tim. Ini karena kesibukan masing-masing, ada yang waktu mengajar mungkin, jadi sangat sulit untuk ketemu tim. Namun kami tetap melaksanakan, berapapun yang hadir tetap kami laksanakan. Nah, yang kedua, masih ada perbedaan persepsi antar tim tentang pertanyaan di borang. Nah, kami beruntung walaupun cuma satu, ada asesor dari BANPT yang berasal dari Universitas Tanjung Pura. Nah, kami minta masukan dari asesor BANPT. Nah, kemudian sulitnya menyiapkan dokumen karena dokumen itu bercecer di mana-mana. Nah, tapi kami minta bantuan pimpinan agar dokumen yang diminta tersedia. Nah, kemudian tidak lanjut, setelah dokumen kami siapkan, kami akan mengundang pimpinan mulai dari rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, kepala lembaga, kepala biro, dan prodi untuk menyampaikan hasil isian borang dan kelengkapannya. Nah, kemudian melaksanakan simulasi dengan bantuan dari asesor BANPT. Nah, setelah itu akan sosialisasi ke seluruh fakultas, mengingatkan kepada dosen dan mahasiswa bahwa Untan akan divisitasi walaupun waktunya belum pasti. Nah, selain itu saya akan menunjukkan sedikit kegiatan pusat penilaian mutu Untan. PPM Untan ini masih terkendala karena masih berbentuk unik, Pak. Jadi pendanaan itu masih sangat kurang sekali. Namun kami berusaha untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap tahun, bahkan setiap semester. Kemudian sekalipun kami laksanakan, kami sudah mendapatkan hibah dari 2 kali, dari 5 terkait tadi. Kemudian pelatihan sistem penilaian mutu internal itu kami laksanakan setiap tahun yang mengundang dari IPB dan UGM. Nah, untuk tanggal 7 sampai 11 April 2015 ini
Punten sudah akan bekerjasama dengan KDM UGM untuk melaksanakan SDP dan audit untuk internal. Target kami mendapatkan 35 asesor di tahun 2014, auditor tentu tahun ini. Nah, kemudian yang kami lakukan juga pendampingan akreditasi program studi baru, karena Untan ini banyak mendapatkan prodi yang mandat dari IKTI. Nah, itu kami dampingi, termasuk juga prodi yang mendapatkan nilai C agar bisa ditingkatkan menjadi B. Nah, untuk yang A sendiri di Untannya baru satu, Pak. Jadi hanya hukum itu yang mendapatkan akreditasi A. Nah, kemudian kegiatan PTM juga itu selalu berkoordinasi dengan penjaminan mutu fakultas. Nah, kemudian kami juga akan melakukan revisi dokumen mutu, karena dokumen mutu yang kami susun itu sudah lama, tahun 2009, banyak sekali perubahan di sana sini. Oleh karena itu rencananya akan kami revisi. Nah, kendala yang saya sebutkan tadi itu karena masih berbentuk unit, sehingga dana itu masih sangat terbatas. Nah, selain itu sumber daya juga masih relatif belum memadai. Nah, kami terus berusaha untuk meningkatkan, salah satunya mengundang pembicara dari luar. Namun untuk rencana dari unit ke lembaga itu sudah ada. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana dan itu menjadi lembaga penjaminan mutu. Itu keleburan dari P3I dengan BPN. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah Bapak Ramai telah mengirimkan PowerPoint-nya ke kami atau belum, Pak? Barusan saya kirim, itu ada 6 slide, tapi saya tambah lagi yang terakhir, Pak. Baik. Saya kirim tadi barusan 6 slide, saya tambah 2 slide terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ramai dari satu lagi peserta yang kami undang yaitu Ibu Novianti dari UIN Suskaryo. Silakan Ibu Novi. Kalau sudah siap dengan PowerPoint-nya bisa langsung ditampilkan di laptopnya. Iya, belum. Saya mungkin saya lihat saja untuk PowerPoint nanti saya. Oke, silakan. Bisa lebih singkat ya, Bu? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, jadi mungkin saya langsung saja ke strategi yang sedang dilakukan oleh LPM untuk peningkatan mutu, nilai akreditasi prodi-prodi yang ada di UIN Suskaryo. Yang pertama, pada tahun sebelumnya LPM sudah memiliki komite penjaminan mutu di tingkat fakultas, dan tahun ini kami dari LPM membentuk pendampingan mutu prodi, yaitu perpanjangan tangan untuk LPM di tingkat prodi, kemudian bekerja sama dengan komite penjaminan mutu yang ada di fakultas. Itu strategi yang pertama. Yang kedua, kami di LPM UIN Suskaryo juga sudah hampir 5 tahun melakukan pelatihan audit mutu internal dengan melahirkan beberapa orang asesor yang kita gunakan untuk pelaksanaan audit mutu internal di lingkungan kita UIN Suskaryo. Dan beberapa orang dari auditor kita juga sudah ada dipakai atau diundang sebagai narasumber atau sebagai tim audit di universitas yang ada di bawah Kemenak. Adiknya dari UIN juga kebetulan jadi IAIN Batu Sangkar yang ada di Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, LPM UIN Suskaryo juga sudah dalam 2 tahun ini gencar dalam pelaksanaan ISO sebagai penunjang dari pelaksanaan akreditasi kita. Kenapa? Karena ISO juga sangat berarti dalam persiapan administrasi yang ada di setiap unit, lembaga, dan satuan kerja, sehingga ini juga membantu kita dalam pendokumentasian data-data yang ada di tingkat unit, lembaga, dan satuan kerja.
memang ISO baru di tingkat rektorat, belum sampai pada tingkat fakultas dan prodi. Kemudian strategi kami yang keempat itu adalah pelaksanaan. Kami melakukan pelatihan, penyiapan, penyusunan borang, kemudian membantu prodi dalam penyusunan borang. Nah, sudah 2 tahun belakangan ini LPM turut andil dalam penyusunan dan persiapan dan penyusunan borang akreditasi yang ada di tiap prodi. Kemudian strategi kami yang berikutnya itu adalah mengundang prodi yang mendapatkan nilai A atau B yang nilainya sudah cukup sangat baik untuk berbagi atau sharing kepada prodi-prodi lainnya untuk peningkatan nilai dan kualitas dari prodi-prodi. Kemudian yang berikutnya LPM Unisuska Riau juga melakukan asesmen internal. Nah, asesmen yang kita laksanakan ini sebagai auditornya atau asesornya kita ambil dari asesor internal kita yang bertugas sebagai asesor di BAPT. Jadi kebetulan kami di Unisuska Riau ini punya 6 orang asesor BAPT yang kami manfaatkan untuk pelaksanaan asesmen internal di tingkat prodi kita. Jadi kami sudah mensosialisasikan ke prodi-prodi, ke fakultas-fakultas kalau prodi sebelum prodi mengirimkan borang ke BAPT, sebaiknya mengirimkan dulu ke LPM dan LPM menyusun strategi untuk menurunkan asesor tingkat internal kita dengan muka yang 6 orang itu tadi. Strategi kita satu tersebut. Jadi sedikit banyaknya kita sudah memiliki nilai dari asesor internal yang kita miliki. Dari masukan-masukan dan perbaikan-perbaikan saran dari asesor internal, kita minta prodi segera memperbaiki sebelum dikirim ke BAPT. Itu strategi yang kita lakukan di tahun ini. Alhamdulillah sudah jalan untuk prodi S1 itu 2 prodi, kemudian untuk program pasca sarjana S2 pasca sarjana, yang S2 itu sudah jalan 1 prodi dan program doktor sudah jalan 1 prodi. Jadi sudah ada 4 prodi yang kita lakukan asesmen secara internal dengan memanfaatkan asesor BAPT yang ada di universitas kita. Berikutnya target dari LPM tahun ini juga. Ya, yang terakhir ini dari saya, target LPM tahun ini juga kita akan memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap prodi yang memiliki nilai akreditasi A untuk lanjut kepada akreditasi internasional untuk AUN dan AUIE dan AB. Demikian dari kami Unisuska Riau. Nanti untuk slide rincinya akan saya kirim pulang kembali. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Novianti dari Unisuska Riau. Baik sekali. Kami tunggu juga kiriman PowerPoint-nya. Kalau begitu kita undang satu lagi peserta, Ibu Dina Hermina. Ibu Dina. Di sana. Ibu Dina, mohon untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, nanti kalau sudah siap mohon memberikan informasi ke tim IT kami. Kalau begitu mohon untuk direspon dulu Bapak. Itu ada tadi dari Bapak Azhar, dari Usri, kemudian Bapak Romahi dan Ibu Novianti. Barangkali bisa ya, silakan Bapak Jarwo. Baik, terima kasih Pak Kepala. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyampaian dari Pak Azhar, kemudian Pak Romahi dan Bu Novi. Yang pertama untuk Pak Azhar, saya belum lihat ada tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Novi, ada semacam simulasi bagi atau untuk dokumen yang akan kita kirim ke BAPT. Jadi simulasi dulu di perguruan tinggi kita dengan melibatkan para asesor BAPT yang ada di perguruan tinggi kita, seperti halnya tadi disampaikan oleh Bu Novi dari UIN. Ya.
Dan yang kedua, mohon Pak, ini kan tadi ada usulan bahwa bagi prodi yang mendapatkan nilai A akan mendapatkan insentif. Nah ini mohon gini, kalau kami di UGM ini punya filosofi itu begini, menolong yang lemah dan mendorong yang kuat. Jadi prodi yang mendapatkan nilai C misalnya atau B, justru itu yang perlu ditemani, didampingi supaya mereka bisa mendapatkan nilai lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua, bagi prodi yang mendapatkan nilai A, itu kita dorong untuk ke akreditasi internasional. Jadi jangan yang nilai rendah yang C itu malah kita abaikan, gitu, kasihan malah nilai. Nah ini mohon ditemani juga yang C dan B. Lalu yang dari Pak Oramahi itu saya kira kami juga punya pengalaman seperti itu, permasalahan sistem dokumentasi, tapi kemudian itu bisa teratasi dengan memasukkan sistem dokumentasi dalam sistem informasi. Jadi kita punya semacam pangkalan data yang memuat data-data prodi di fakultas dan universitas, dan itu bisa diakses oleh situs akademika, dan sekaligus akan memudahkan kita pada saat kita mengisi borang. Lalu yang terakhir, Bu Novi, ya terkait dengan ISO sangat bagus, saya kira itu sangat membantu, tapi itu hanya sebagai tool saja, bukan sebagai tujuan, karena memang dalam ISO itu mengenai sasaran mutu itu yang menentukan kita sendiri. Jadi keuntungan dari ISO lebih pada manajemen terkait dengan sistem dokumentasi, audit, monitoring, komplain, dan kepuasan. Saya kira itu. Tapi mengenai kontennya itu terserah pada kita masing-masing. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azhar, lalu Bu Novi dan Pak Oramahi. Bagus yang disampaikan Pak Azhar dengan program-programnya. Saya usul Pak, tadi program-program yang sangat bagus dan sebagainya ini bagaimana bisa diperluas lagi, dan ini nanti ada kesepahaman terutama dengan segenap pejabat yang ada di sana. Nah, maksud saya begini, nanti ganti tahun, ganti periode, pejabat dekan, wakil dekan, kaprodi ini akan berganti Pak. Maka mohon nanti ada keberlanjutan dengan beliau-beliau. Maka dengan ini, maka sebenarnya kita bisa selalu mengadakan sosialisasi, tapi ini masukkan dalam suatu sistem. Jadi kalau di sistem, siapapun pejabatnya akan melakukan program-program yang seperti itu. Lalu Pak Oramahi, saya setuju sekali, mudah-mudahan kelembagaan penjamin itu segera diperkuat begitu, dan ada upaya-upaya itu. Nah, dengan lembaga yang kuat, ini saya kira juga akan sangat mempermudah dalam hal penganggaran, dalam hal pembentukan komitmen dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dokumen yang tersebar menurut Pak Oramahi ini segera bisa disistematikan. Kenyataan itu kita telah melakukan banyak hal, tetapi kalau banyak dokumentasinya kita tidak punya. Nah, ini saya kira bisa dimulai sistem dokumen itu, sehingga nanti karena akreditasi sangat membutuhkan dokumen sebagai bukti. Bu Novi tadi memulai dengan simulasi oleh asesor kita, saya kira sangat baik. Lalu juga ISO sangat membantu untuk sistem manajemen. Nah, yang perlu kita upayakan adalah bagaimana dengan unit-unit yang tidak mendapatkan ISO itu bisa mengembangkan ISO lain misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu bayar, tapi dikembangkan sendiri dengan sistem yang sama sehingga nanti mendapatkan manfaat. Nah, untuk itu maka sebenarnya ISO pun kita harus selalu memperluas lingkupnya. Karena kalau lingkupnya terbatas, kita sendiri yang rugi. Kalau bisa ya, kalau bisa lingkupnya mencakup semua aspek yang ada di sana. Sehingga nanti dengan biaya yang sama kita mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar. Dan yang lain yang belum sertifikasi bisa mengembangkan juga ISO lain. Saya kira ini langkah yang sangat strategis. Terima kasih, mudah-mudahan sukses, dan saya yakin tahun depan nanti kita sudah mendapat berita yang baik. Semua prodi dapat A, pengembangan sudah lebih baik dan lain sebagainya. Terima kasih.
Dilihat dari datanya sudah terjawab semua oleh Pak Sadarwo dan Pak Guntur. Jadi tanya karena ada nama Pak Satrio Sumantri Bojonegoro dan Pak Iksan, itu sangat mengesan bagi kami karena beliau berdua, yang pertama Pak Satrio itu adalah putra dari Pak Sumantri Bojonegoro yang beliau itu sangat concern terhadap pendidikan, walaupun dulu menjadi Menteri Pertambangan dan Energi, membantu kami di program studi kami, diberi uang zaman tahun 60-an, 70-an itu 5.000 US dollar sangat besar itu. Terus kami pakai untuk membeli buku-buku, jadi perusahaan yang sangat bagus pada saat itu dan sampai kini. Itu mengenang beliau. Dan Pak Satrio Sumantri Bojonegoro pada waktu kami menyusun sistem jaminan mutu ke awal-awal tahun 2000-an itu juga untuknya sangat bagus. Dan juga untuk EUN itu beliau menyarankan adanya apa yang dinamakan exit test. Jadi sebelum mahasiswa dilepas itu kita beri katakanlah checklist untuk exit test, supaya kita yakin betul yang kita lepaskan itu betul-betul sudah mantap. Dan kalau Pak Iksan, kami bertemu beliau, kecuali beliau juga asesor, tapi pernah sama-sama ke Potsdam dalam rangka pertemuan antara AUN dengan Eropa, menyambut Eropa, dan beliau sangat concern terhadap aplikasi regional dan internasional, dan bahkan beliau juga sebagai kepala penjamin mutu ITB dan sudah mungkin lebih dari 6 program studi terutama yang teknik di ITB mendapatkan event. Saya kira bagus sekali, dan itu saya kira sesuatu contoh untuk mengundang fasilitator yang betul-betul bagus dan bisa menyemangati perkembangan di institusi kita masing-masing, terutama tadi Unsri. Kemudian dari Pak Uramahi itu memang kami di UGM juga mengalami kesukaran untuk mempertemukan para anggota tim penyusun borang, baik itu prodi maupun terutama institusi. Yang kami pada waktu itu adalah kita membuat repository yang interaktif. Jadi semua anggota, kalau di UGM itu anggotanya lebih dari 60 ya pada waktu itu kami beri password untuk repository kita, dan silakan memberi masukan di standar yang mana. Kemudian nanti kalau tidak bisa hadir, itu cukup nanti kita bahas di pertemuan. Tapi pada waktu mereka bisa hadir, itu menjadi lebih hidup dan persepsinya menjadi lebih sama. Kemudian Bu Novi diwujudkan, saya kira bagus sekali. ISO terus, tapi sebagai tool, dan memang sistematika ISO sangat bagus, dan kami di UGM masih memakai ISO terutama untuk ACM. Kita memakai ISO SGS ya. Dan itu kita perhatikan terus karena memang di penjara mutu di kantor ACM atau jaminan mutu UGM itu perlu ada benchmark ya, ISO yang bagus. Dan kemudian juga di laboratorium pusat UGM itu juga memakai ASU 17025, sehingga dengan demikian yang lain itu bisa memakai itu sebagai benchmark dan jadi tolak ukur, sehingga nanti yang lain itu memakai ISO like saja tapi dipandu oleh tadi lembaga LPPM atau LPPT, laboratorium terpadu tadi, dan ASIA. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Variadmi. Pada saat ini kami prodi UPW NPP Padang menyusun perubahan kurikulum, namun belum disahkan. Kemudian akan mengajukan realisasi, dan sebaiknya yang diajukan yang mana. Saya kira tergantung. Jadi kalau memang belum disahkan dan belum dipakai, yang kita ajukan ya kurikulum yang lama, yang awalnya
berlaku sampai TS yang kita tetapkan ya. Jadi tahun sekarangnya mungkin kalau sekarang ya tahun 2015 atau 2014, sehingga apa kita konsisten programnya itu. Kemudian tentang perubahan kurikulum tadi itu bisa dilaporkan mungkin dalam evaluasi diri atau di standar kurikulum. Itu akan efeknya menjadi lebih bagus. Jadi ternyata perubahan kurikulum itu terjadi di UPW dan walaupun belum disahkan tapi sudah direncanakan dan akan diimplementasikan. Itu saya kira positif, jadi nilainya tidak menjadi kurang baik, tapi menjadi lebih baik. Kira-kira itu, dan insya Allah bermanfaat. Bila dulu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini kita sudah berada di penghujung acara. Banyak sekali peserta yang belum kami sapa, seperti Kang Dadan ini, Kang Dadan Suryana dari Universitas Negeri Padang. Gampang ya kan? Mohon maaf tidak sempat kami sapa nih Kang Dadan karena waktu kita sudah terbatas. Jadi dengan jumlah peserta yang sangat banyak, tadi mencapai 40 yang terregister di webinar ini, tentu lebih karena seperti Unsri itu dihadiri oleh kurang lebih sekitar 60 peserta yang online mengikuti sesi webinar kali ini. Bapak Ibu peserta, sebelum closing ini ada pesan dari Bapak Adi Yusuf terkait dengan evaluasi program kerjasama antara Helm dengan MMPT, khususnya nanti ini terkait dengan yang pelaksanaan QA. Baik, silakan Bapak Adi. Baik, makasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum. Selamat siang. Untuk penjaminan mutu program kita, ya, webinar ini Helm dan UGM. Sebelum penutupan, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa mengisi form evaluasi. Kami sudah di web sudah ada, dan juga kami kirim melalui email. Ya silakan, kalau nggak bisa buka di web, di email sudah ada di http://taniurl.com/closing. Nah di situ ada dua form, ya, dua form. Silakan yang bisa diklik langsung Bapak Ibu. Jadi mohon sebelum Bapak Ibu keluar dari ruangan, ya mohon waktunya untuk diisi. Yang pertama adalah form reflection and action. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan, bukan yang ini, atau lagi. Nah, di sini adalah kami ingin mengharapkan refleksi dari Bapak Ibu sebagai peserta. Pertanyaannya misalnya adalah sebutkan dua pengetahuan atau materi yang paling Ibu kuasai atau bisa dijelaskan kepada yang lain. Kemudian dua yang kurang dikuasai, ya. Kemudian juga sikap dan keterampilan, serta kompetensi. Kemudian apa materi yang paling bermanfaat untuk meningkatkan tugas Bapak Ibu sebagai penjaminan mutu. Dan terakhir nomor 6 itu kita lihat kira-kira ide inisiatif baru apa yang Bapak Ibu akan ajukan ya sebagai hasil dari program webinar ini untuk perbaikan institusi. Oke, itu form yang utama. Form yang berikutnya adalah evaluasi. Bisa dibuka, tolong yang evaluasi. Yang tadi evaluasi program. Nah, oke, evaluasi ini itu terdiri dari dua kolom ya, kolom A dan kolom B.
Ya. Kolom A itu adalah untuk menilai bagaimana efektivitas pelaksanaan webinar kita. Ya, misalnya, modulnya sangat baik, gitu ya. Kemudian pertanyaan lain misalnya tentang fasilitatornya, saya yakin udah pasti ya, the best. Yang kolom B itu tentang kepentingan atau prioritas. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau modul misalnya prioritas utama atau prioritas kedua, nah itu tolong diisi sehingga kita bisa membandingkan. Yang terakhir adalah self efficacy ke bawah. Nah, kalau ini hanya mengisi sikap saja, ya tolong dibaca statementnya, kemudian diisi pilihannya, sangat setuju, setuju atau tidak setuju. Ya, saya kira mohon Bapak Ibu bisa mengisi sebelum meninggalkan ruangan. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Adi Yusuf. Mohon Bapak Ibu peserta blended learning bisa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Yusuf terkait dengan evaluasi pelaksanaan program ini, blended learning ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian peserta yang telah mengikuti sesi webinar dari kick off sampai ke webinar closing. Terima kasih kami ucapkan dan apresiasi yang luar biasa bagi Bapak Ibu sekalian semua, dan juga kepada para fasilitator Prof. Firbani, Bapak Gentur, dan tadi Bapak Sujarwa yang telah terlebih dahulu pamit, dan juga fasilitator yang lain yang tidak bisa hadir, ada Ibu Leni dan Bapak Insak, dan juga tim kami, Mas Wira, Mas Ari, Mbak Ana, Mbak Cahaya yang telah mendukung program ini. Kemudian juga ada yang di sini yang hadir, Ibu Endang, Ibu Menu, ya Bapak Adi Yusuf. Terima kasih untuk partisipasi kita semua, dan kami mohonkan Bapak Abdurrahman agar lebih barokah untuk menutup program ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian peserta webinar, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, setelah webinar ini selesai, tim kami akan mengirimkan beberapa surat, atau beberapa teman juga telah menerima email dari kami bahwa kami sedang melakukan update data IPT di 50 perguruan tinggi, karena kemarin ada sekitar 6 yang belum selesai dan sebagian tadi sudah cerita, kami ingin update progresnya. Yang kedua, kami menunggu bagi yang masih pengen mendapatkan reviewer atau lembar kerjanya, mendapatkan komentar, input dari helm atau dari tim, mohon berkenan menyampaikan kepada kami sehingga kami bisa meneruskan pemberian bantuan pendampingan berkelanjutan kepada ibu bapak dalam rangka meningkatkan mutu dan kelengkapan program APS di masing-masing program studi. Yang terakhir, ketiga adalah nampaknya sekarang helm menjadi bangga dengan ibu bapak, karena ternyata bukan hanya membantu bagaimana masing-masing prodi dan institusi lebih baik, bapak-bapak sudah melangkah lebih jauh sebagai amal ibadah. Ternyata ada yang sudah mulai melatih di internal, bahkan sudah memberi penularan kepada yang lain. Ingat kepada saya tentang bahwa 50 perguruan tinggi ini sebenarnya potensial menjadi bisa menjadi core school, menjadi core university. Sedangkan universitas lain yang membutuhkan bantuan yang sama untuk peningkatan akreditasi, tidak harus semuanya yang mengerjakan USC, tidak harus oleh UGM, tapi Bapak Ibu seperti yang di UIN Suska, di
Unsri di Politeknik ternyata bisa bekerjasama, bahkan bisa membantu universitas-universitas atau perguruan tinggi akademi yang ada di sekitarnya. Ini menginspirasi saya di detik-detik terakhir penutupan ini, bahwa nampaknya yang akan datang arah lokakarnya adalah kepada Mas Tom. Tom itu singkatan Training of Mentoring. Sehingga ibu bapak satu saat akan diundang atau diperkuat untuk menjadi mentor pada program studi internal maupun program studi di perguruan tinggi di lingkungan sekitar kota tempat universitas berada. Dengan demikian kita menyebarkan virus, bukan virus narkoba, bukan virus HIV, tetapi adalah virus budaya mutu, di mana kita memulai kebaikan ini sejak 3 tahun yang lalu. Marilah kita akhiri majelis taklim ini dengan subhanakallah wa bihamdika wa atubu ilaihi astaghfirullah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.